Saya hormati teman-teman yang saya kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 22 Agustus 2020, perkenankanlah saya menyampaikan isi pidato saya dengan tema Bersatu Kita Teguh. Ketika kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 pada tahun 2020 ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini sangatlah berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya, di mana tahun ini kita harus merayakan secara sederhana walaupun di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus melaksanakan upacara dengan mengikuti protokol kesehatan di rumah masing-masing guna menghindari penyebaran serta memutus rantai penularan wabah pandemi COVID-19. Perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini merupakan momen yang sangat penting untuk memupuk dan memperkokoh kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah maraknya isu perpecahan berbau sara, suku, agama, dan ras, dan ujaran kebencian di ruang-ruang publik. Semangat proklamasi ini menjadi tonggak sejarah baru yang harus dijaga dan dipelihara mengingat proklamasi kemerdekaan Indonesia lahir dari keberagaman bangsa yang berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Sesungguhnya, kemerdekaan suatu bangsa merupakan simbol kebebasan bangsa sebagai negara yang berdaulat, negara yang berhak mengatur masa depan bangsanya dan rakyatnya sendiri. Bung Karno selalu mengingatkan agar peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dan Hari Kebangkitan Nasional sebagai Hari Kebangkitan Bangsa Indonesia tidak dimaknai sebagai seremonial belaka. Tanggal 20 Mei 1908, kata Soekarno adalah salah satu tonggak sejarah perlawanan atas penindasan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Peristiwa ini merupakan cikal bakal yang menyatukan segala perbedaan untuk kepentingan bangsa yang melahirkan Sumpah Pemuda. Saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Stadion Utama Senayan, Jakarta 20 Mei 1964, Soekarno menyinggung soal upaya adu domba dan pemecahan sebagai senjata yang paling ampuh untuk menguasai suatu bangsa. Beliau membandingkan kondisi bangsa Indonesia saat itu dengan zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Penduduk Nusantara yang menjadi cikal bakal bangsa Indonesia merasa menjadi satu bangsa yang tidak terpisah-pisahkan. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah satu negara, satu bangsa yang seharusnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Tetapi kemudian imperialisme dan penjajahan memecah belah persatuan bangsa. Kita diadu domba satu sama lain. Orang Jawa dibuat membenci orang Sumatera, orang Sumatera dibuat membenci orang Jawa dibuat membenci orang Sulawesi, dan orang Sulawesi dibuat membenci orang Jawa. Kata Pak Soekarno, inilah salah satu senjata yang digunakan oleh para penjajah untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya, belajar dari sejarah perjuangan para pendahulu kita. Marilah kita membangun kembali persatuan dan kesatuan bangsa agar kedaulatan bangsa Indonesia tidak lagi dihina dan ditindas oleh bangsa lain. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, kita wajib mempertahankan dan terus mengisi kemerdekaan ini dengan membangun negeri kita, rakyatnya, memiliki rasa persatuan dan sepenanggungan. Bangsa Indonesia ibarat sebagai sapu lidi yang terdiri dari beratus-ratus lidi. Jika lidi-lidi itu tidak diikat, maka lidi tersebut akan tercerai-berai, tidak berguna dan mudah dipatahkan. Tetapi, jikalau lidi-lidi itu digabungkan, diikat menjadi satu, maka kumpulan lidi ini akan menyingkirkan kotoran-kotoran yang ada di halaman dan tidak mudah dipatahkan. Artinya, jikalau kita bersatu teguh, kita akan menjadi kuat. Kita ingat pepatah orang tua dalam bahasa Jawa, rukun agawe santosa. Artinya, jikalau kita bersatu, jikalau kita rukun, kita menjadi kuat. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa
agama, budaya, dan ras. Namun, hal ini bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pejuang bangsa Indonesia. Justru, dengan perbedaan ini menjadikan kita semakin kuat dan bersatu untuk melawan penjajahan masa kini. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal utama untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa. Dalam mengisi kemerdekaan, kita patut menghindari isu perpecahan berbau sara, suku, agama, dan ras, dan ujaran kebencian, menghindari kepentingan kelompok, pribadi, atau golongan. Namun, sebaliknya, kita mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila kita sebagai rakyat Indonesia memiliki rasa persatuan tanpa memandang perbedaan, maka sesungguhnya kita telah mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar peradaban bangsa Indonesia, menuju rakyat yang adil makmur, yang menjunjung nilai-nilai persatuan serta peradaban. Namun, jikalau kita tidak menghargai perbedaan, maka negara pasti akan runtuh, karena masing-masing kelompok atau golongan atau pribadi lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada kepentingan bangsa, yang pada akhirnya hanya menuju pada kehancuran bangsa kita. Jadi, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang perbedaan. Karena perbedaan bukanlah berarti bertentangan, akan tetapi suatu anugerah keindahan yang diberikan oleh Tuhan, agar masing-masing saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Marilah kita bersama-sama bersatu hati, merasa penanggungan untuk terus mengisi kemerdekaan Indonesia, membangun negeri, mendukung pemerintahan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena apabila kita bersatu teguh, maka negara kita akan semakin kuat dan tidak dapat tergoyahkan oleh siapapun juga. Bersatu kita teguh, maka bangsa kita menjadi kokoh dan kuat. Demikianlah pidato saya ini. Saya yakin pidato saya ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Hormat saya, Pinkan Laura Litwina Wawini.